مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. وهذا إنما هو في حق المقلد في تلك الأزمنة القريبة من زمان الصحابة. أما في زماننا فلا يجوز تقليد غير الأربعة المشهورين ولو من أكابر الصحابة، لأن مذاهب الأربعة قد حررت وعرفت قواعدها واستكرت أحكامها بخلاف غيرهم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati seluruh pengurus masjid Yayasan Al-Muttaqin, wabil khusus kepada Imam Masjid Amin Wanci Albar, mata'anna Allahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Wal Habib Alwi Albar, mata'anna Allahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Wa jami'ul asatiz Ustaz Jamal wa Ustaz Sufyan wa jami'ul hadirin wal Habib Taufiq As-Sagaf, mata'anna Allahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa jami'ul habaib wal asatiz wa hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan pembahasan yang lalu. Wa hadza innama huwa fi haqqil muqallid fi tilkal azminatil gharibah min zamani sahabah. Pertemuan lalu kita membahas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ala tamassuki bi tariqati haula'il khulafa, untuk kita mengikuti para al-khulafa ar-rasyidin. Kemudian di pertemuan ini musannif melanjutkan wa hadza innama huwa fi haqqil muqallid
fi tilkal azminatil gharibati min zamani sahabah. Yang dimaksud mengikuti para sahabat, terlebih khusus al-khulafa'ur rasyidun, itu haknya muqallid, orang yang mengikuti di zaman yang dekat dengan zaman sahabat. Jadi kalau mereka hidup di zaman sahabat, wajib mengikuti sahabat. Namun di zaman kita ini yang mengatakan musannif, pengarang ini wafat 1331 Hijriah. Ya, pengarang syarah kitab ini wafat 1331 Hijriah. Beliau mengatakan, adapun di zaman kami atau di zaman kita, maksudnya zaman beliau, apalagi zaman kita, tidak boleh mengikuti kecuali hanya kepada 4 mazhab yang terkenal itu. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Dan tidak dibenarkan kita mengambil pendapat sahabat, karena zaman kita bukan zaman sahabat. Yang benar kita mengikuti pendapat para imam dan ulama-ulamanya di 4 mazhab. Itu jika di zaman kita. Kalau di zaman yang berdekatan dengan zaman sahabat, wajib mengikuti sahabat. Berdekatan dengan zaman Ahlul Bait, yang Ahlul Kisah, mengikuti Ahlul Bait yang Ahlul Kisah di zaman tersebut. Tapi kalau zamannya sudah jauh dari zaman sahabat, jauh dari zaman Rasul, jauh dari zaman yang Ahlul Bait, Ahlul Kisah, wa imam-imamnya, maka yang wajib kita ikuti 4 mazhab tersebut. Lianna madhahibal arba'ati qad hurrirat wa 'urifat qawaiduha wastukirat ahkamuha. Sebab mazhab-mazhab yang 4 sudah mengumpulkan seluruh pendapat sahabat, sudah mengumpulkan semaksimal mungkin seluruh riwayat hadis Nabi, sehingga hafalan ulama setelah masa sahabat lebih banyak hafalannya dibanding sahabat itu sendiri. Misalnya Abu Hurairah dianggap sebagai sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi. Taruhlah 10.000 hadis, karena ada sebagian hadis yang tidak diriwayatkan menurut beliau, sebagiannya 5.000. Tapi ulama setelahnya ada yang menghafal sampai 100.000, ada yang menghafal hingga 500.000 hadis, bahkan ada yang menghafal hingga 1 juta hadis Nabi. Coba bandingkan dengan sahabat Nabi Abu Hurairah yang hanya menghafal 10.000 hadis misalnya, dengan ulama setelahnya yang menghafal 1 juta hadis. Terpaut sangat jauh. Bukan dalam rangka merendahkan sahabat, tidak. Artinya sahabat yang meriwayatkan hadis per orang, yaitu yang mereka punya riwayat itu. Tapi ulama setelahnya kan mengambil riwayat dari banyak sahabat. Jadi memang secara otomatis jumlah hafalannya lebih banyak, sehingga mereka bisa memahami hukum yang sudah diseleksi dari riwayat ini disimpulkan hukum, sehingga ini yang lebih kuat untuk kita ikuti. Gitu. Maka di sini pengarang kitab Al-Jawahir Al-Lu'luwiyah menyatakan, karena 4 mazhab qad hurrirat, mereka sudah mengkodifikasi semua riwayat baik dari Nabi maupun sahabat-sahabat Nabi semaksimal mungkin. Setelah dikodifikasi, tarjih, diseleksi mana pendapat yang kuat.
Karena kembali lagi ada juga perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, sebagaimana pembahasan yang lalu kita bahas. Dari al-khulafa'ur rasyidun itu sendiri, kata hin itu ternyata berbeda pendapat. Sudah dikodifikasi, kemudian namanya tadwin, ya. Setelah ditadwin, dikodifikasi, ditarjih, seleksi mana yang kuat pendapat itu. Setelah ditarjih, baru disimpulkan menjadi hukum, namanya tahrir. Tahrir itu diuraikan, ya. Baru jadilah ilmu fikih dengan hukum-hukumnya. Tuh. Nah, jadi zaman sekarang yang wajib kita ikuti madzhab al-arba'. Kita ahli sunnah wal jamaah. Dan kalau mengikuti satu aja, jangan ngambil semua pendapat digabung-gabung. Kecuali keadaan darurat. Makanya mufti di Hadramaut dulu, pengarang kitab Bughyat al-Mustarsyidin, Al-Habib Abdurrahman al-Masyhur, beliau melarang mengambil pendapat mazhab lain dengan tujuan tatabbu'ur rukhas, mau cari yang gampang yang mana dari empat ini. Jadi ngambil pendapat mazhab yang lain tujuannya cari yang gampang-gampang semua, itu dilarang. Boleh berpindah mazhab dalam keadaan darurat atau ada maslahat yang besar di situ. Namun dasarnya harus satu mazhab. Apalagi kita di Indonesia sudah terlanjur dari dulu Syafi'i, terlanjur. Semua buku-buku yang ada diterjemahkan ini. Yang populer di Ternate misalnya Kunci Ibadah, itu ditulis oleh Guru Alia di Semarang. Itu mazhab Syafi'i, Kunci Ibadah. Kalau antum komparasikan dengan Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair, hampir sama persis. Bahkan kitab fikih yang ditulis oleh pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu dikomparasi dengan mazhab Syafi'i sama persis. Ada kunut subuh, ada kitabnya, ada di Jogja dicetak, banyak dijual di Jogja. Ada juga tata cara sholat, ya, buku namanya Tata Cara Sholat, dan buku-buku terjemahan lainnya. Semua itu adalah mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i semuanya. Sehingga kita ketika sudah tinggal di satu wilayah yang memang dari dulunya mazhab Syafi'i, akan menyulitkan kita kalau kita gaya-gayaan mau pakai mazhab lain. Yang pertama, bukunya susah didapat di sini. Yang kedua, gurunya siapa? Ya, guru kebanyakan mazhab Syafi'i. Tapi belakangan ya banyak jadi mazhab yang lain, sehingga jadi polemik, kurang bijak sebenarnya. Padahal ada satu maqalah dari Ibnu Taimiyah, beliau nukilkan riwayat dari Al-Ghadi Abu Ya'la Al-Hambali. Ini mazhab Hambali. Ada orang belajar ke beliau, Al-Ghadi Abu Ya'la, "Wahai Imam, saya mau belajar fikih." Kata Al-Imam Ghadi Abu Ya'la, "Kamu tinggal di mana?" "Saya tinggal di wilayah ini," disebutkan. Al-Ghadi Abu Ya'la faham betul, di wilayah itu mayoritas bukan mazhab Hambali. Kata Al-Ghadi Abu Ya'la, "Kamu jangan belajar fikih Hambali kepada saya, jangan. Kamu cari gurulah yang semadzhab dengan daerahmu. Kalau kamu belajar mazhab Hambali, kemudian saya ajarkan kepadamu, ketika kamu kembali ke kampung halaman, kamu mengalami masalah. Yang pertama, ilmumu tidak bermanfaat, karena kamu datang di masyarakatmu yang mereka semua mazhab yang berbeda dengan mazhab Hambali, otomatis mereka gak akan belajar kepadamu. Yang kedua, engkau akan memberikan masalah, karena ada beberapa masalah
yang berbeda secara teknis antara mazhab Hambali dengan mazhab-mazhab yang lainnya. Maka baiknya kamu belajar mazhab yang sesuai dengan mazhab yang ada di tempat tinggalmu. Itu namanya bijak. Sekarang kan tidak ada begitu. Yang sekolah ke luar negeri bawa pulang Hambali, dipaksa Hambali. Yang Maliki dipaksa Maliki, kemudian disalahkan Syafi'i. Itu kurang bijak. Dan ulama dulu lebih bijak. Dulu di Masjidil Haram, zamannya Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau sendiri yang mengatakan, ada kitab beliau Risalah Ahli Sunnati wal Jamaah, kitab dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di zaman dahulu kalau belajar ke Tanah Suci, semua ulama ada di situ. Dari disiplin ilmu yang berbeda, ada ahli hadis, dirasah fil hadis, ada dirasah fil fiqh, ada dirasah fi tafsir dan lain sebagainya. Kemudian al-madzahib al-arba'ah, guru-gurunya ada di situ. Ulama-ulama dari 4 mazhab juga ada. Sehingga ketika murid-murid datang dari berbagai negara, guru-gurunya pasti akan bertanya terlebih dahulu, dari mana asal kamu? Bilang dari Jawa. Dulu di Indonesia belum ada nama Indonesia. Dari Jawa. Oh, jangan belajar sama saya. Saya mazhab Maliki misalnya. Saya mazhab Hambali. Saya mazhab Hanafi. Kamu belajar dulu tuh mazhab Syafi'i. Nanti jangan lupa kalau kembali ke kampung halaman, kamu praktekkan mazhab Syafi'i dan ajarkan mazhab Syafi'i di daerahmu. Itu ulama dulu tuh. Tapi kalau nanti sudah kuasai mazhab Syafi'i, boleh kamu datang sini menambah pengetahuan mazhab lain, boleh. Tapi kalau pulang praktek mazhab Syafi'i dan ajarkan mazhab Syafi'i, jangan ajarkan mazhab yang lain. Begitu dulu. Makanya semua ulama Nusantara yang hebat-hebat di masa lampau semuanya mazhab Syafi'i. Walaupun mereka itu sebenarnya mampu memahami mazhab-mazhab yang lain, seperti Syekh Mahfud At-Tirmasi, pengarang kitab Dhi Mauhibah, ada faqih. Tirmasi itu apa? Pacitan, bukan Uzbekistan. Termes bukan. Dulu ada salapan dikit. Tirmasi ini jangan-jangan Termes kayak Imam Tirmizi asalnya dari Uzbekistan. Ternyata dicek oleh ulama Arab. Oh, ini bukan di Uzbekistan, ini di Jawa, Pacitan. Jadi ulama besar di Tanah Suci. Ada juga Syekh Ahmad Minkabawi, ya, mazhab Syafi'i, guru dari Habib Hashim Al-Bar, mazhab Syafi'i. Ada juga Syekh Nawawi Al-Bantini. Ada juga Syekh As-Sambasi. Oh, kafir, ulama-ulama Indonesia banyak. Semuanya apa? Mazhab Syafi'i. Tapi mereka paham mazhab-mazhab yang lain. Tuh. Itu namanya bijak. Ulama mutaakhir, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Al-Maliki itu nisbah kepada mazhab beliau. Beliau mazhab Maliki. Tapi lihat bagaimana Abu ya. Kalau murid-muridnya asal Indonesia, beliau ajarkan mazhab Syafi'i. Kalau muridnya dari Afrika, Maroko dan sekitarnya, beliau ajarkan mazhab Maliki, karena sama-sama mayoritas mazhab Maliki. Kalau muridnya dari India, dari Pakistan, kadang beliau ajarkan mazhab Syafi'i, karena ada juga di Kerala itu mazhab Syafi'i mayoritas. Tapi selain dari Kerala, itu mazhab Hanafi. Beliau ajarkan mazhab Hanafi. Dari Cina ajarkan mazhab Hanafi. Sesuai tempat tinggal, di mana tempat itu mayoritas mazhab tersebut, itulah yang akan diajarkan, itulah yang akan diamalkan. Nah, sehingga dari zaman dahulu gak ada polemik
semuanya satu. Sekarang aja jadi bermacam-macam, ya. Nah, larangan mengambil beberapa pendapat mazahib karena tujuan mencari-cari mana yang lebih gampang, itu hukumnya dilarang. Namanya apa tuh istilahnya? Talfik, ya. Talfik. Talfik apa taflik? Talfik. Lafaka yulafiku talfikan. Talfik, mencampur adukkan mazahib, mazhab-mazhab. Akhirnya keluar mazhab yang baru. Itu yang dilarang. Nah, jadi jelas kita dituntut mengikuti satu mazhab. Alasannya memang dari dulu ya kita terimanya mazhab Syafi'i. Buku-buku yang ada di seluruh Indonesia kebanyakan mazhab Syafi'i. Guru-gurunya dari sejak dahulu mayoritas mazhab Syafi'i. Nah, sehingga mempermudah diri kita mempelajari mazhab fikih. Ini mazhab Syafi'i saja kitabnya sangat banyak. Kita kalau mau belajar waktu kita habis, nggak mampu semuanya. Dan mazhab Syafi'i termasuk mazhab fikih yang kitabnya paling banyak dibanding mazhab-mazhab yang lain. Ya, paling banyak. Lihat Imam Nawawi saja seorang diri itu ngarang kitab fikih ada Majmu' puluhan jilid, ada Minhajut Talibin, ada Raudhatut Talibin wa Umdatil Muftiyin, ada kitab rujukan mazhab Syafi'i Zubat, itu disyarahi saja hampir 20 kitab mensyarahi satu kitab namanya Zubat. Ada karangannya Syekh Hibatullah Al-Barizi, judulnya Az-Zubat fil Fiqh, disyarahi namanya Khulasatu Fathis Somad. Ada juga syarah dari Al-Imam Subki. Naam, Imam Syihabuddin Ar-Romli, judulnya Fathur Rahman. Ada disarahkan juga oleh putra beliau Ghayatul Bayan, Syamsuddin Ar-Romli. Disarahkan juga kitab Zubat oleh Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Hubaisi berjudul Fathul Mannan. Ada juga syarah dari Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fashnawi berjudul Mawahibus Somad. Ada juga syarah dari Al-Waddah judulnya Fathus Somad. Ada juga syarah daripada Said Ahmad bin Muhammad Al-Ahdal judulnya Ifadah As-Sadati, Ifadah Sadatil Umat bitakriri ma'ani Soffati Zubat. Dan Ibnu Ruslan juga menulis syarah Nazim. Itu baru satu kitab ringkas 1000 bait. Disyarahi ada lebih dari 20 syarah, belum kitab-kitab yang lain. Itu masih mazhab Syafi'i itu. Belum matan-matannya. Kalau belajar dasar ada namanya Durusul Fiqhiyah. Dulu belajar ada juz 1, juz 2, juz 3, juz 4. Karangan Al-Habib Abdurrahman bin Segaf As-Segaf. Ada juga Zohirah karya Habib Umar. Ada juga Ar-Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Naik ke atas sedikit Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair. Ada juga Safinatus Shalah. Naik lagi ke atas ada namanya Fathul Qarib. Naik lagi ke atas namanya Zubat, ada Minhajut Talibin, Fathul Mu'in. Kemudian disyarahkan lagi ada Fathul Qarib. Ada juga syarahnya Fathul Qarib Hasiyah Bajuri. Ya, I'anatut Talibin juga ada. Oh, banyak. Itu semua bicara fikih. Dan itu berjilid-jilid. Nah, jadi untuk memahami mazhab kita sendiri butuh waktu yang sangat panjang. Terus kita mau nambah lagi yang lain, menyulitkan. Tujuan adanya mazhab untuk mempermudah kita. Nah, makanya di sini jelas ya, dikatakan bahwa kita di zaman kita yang kita ikuti adalah mazhab 4 tersebut. Salah satu dari 4 mazhab tersebut. Karena sudah diuraikan, diseleksi,
diketahui kaedah-kaedahnya dan sudah diriset dan diteliti hukum-hukumnya. Wa hamala dzalika as-Subki 'ala al-ifta' wal qada'i. Al-Imam As-Subki, di sini tidak ada keterangan As-Subki apakah ayah atau anak. Karena ayah juga alim ya, namanya Taqiyuddin As-Subki. Kalau ayahnya namanya Imam Taqiyuddin As-Subki. Ini pembesar-pembesar mazhab Syafi'i. Beliau lahir tahun 683. Wafat 765 Hijriah. Nah, 756 atau 765 antara itu saya lupa ya. 756 atau 765. Anak beliau ulama besar juga. Julukannya Tajuddin As-Subki yang mengarang kitab At-Tabaqat Asy-Syafi'iyyatul Kubra dan Jam'ul Jawami' tentang usul fikih. Kelahiran 727 Hijriah. Wafat 771 Hijriah. Ada saudaranya juga namanya Subki juga julukannya. Dan semuanya menjabat sebagai hakim, qadhi, dan semuanya ahli fikih. Nah, makanya Jam'ul Jawami itu kitab usul fikih level tertinggi termasuk. Yang sudah jadi kiai-kiai besar, ulama besar mempelajari kitab itu. Nah, ini pendapat beliau nih. Antara ayah atau anak ya. Beliau mengatakan begini. Ketika berfatwa atau mengeluarkan satu pendapat hukum, amma fi amalil insan li nafsihi fayajuz walidha qala ba'duhum wa jaza taglidun li ghairi arba'ah fi haqqi nafsihi fa fi hadha sa'ah la fi qada'in ma'a ifta dzukir hadha As-Subki al-imam mushtahir. Jadi pendapat beliau, kalau mengeluarkan fatwa dan mengeluarkan hukum harus menggunakan 4 mazhab. Tergantung dia mazhab apa. Tapi jika untuk amalan pribadi, boleh dia mengutip pendapat sahabat. Tapi tanda kutip ya, ini level ulama yang sudah level mujtahid, bukan orang awam. Selevel beliau. Karena mereka bisa tahu, oh ini pendapat sahabat ini kuat nih. Kita kan belum paham itu. Ibnu Mas'ud mengatakan, ma ra'ahul muslimuna husnan Allahi husnun. Apa yang dilihat oleh orang muslim itu baik, maka itu juga baik di sisi Allah. Pendapat ini dijadikan dalil apa? Kesepakatan. Apa yang disepakati oleh ulama dan kaum muslimin itu baik. Nah, pendapat semacam ini ada juga yang pendapat sahabat yang berbeda dengan pendapat itu. Semua yang dianggap baik oleh orang muslim belum tentu baik. Ada riwayat itu juga, kalau tidak salah dari Ibnu Umar. Kalau yang tadi dari Abdullah bin Mas'ud. Untuk bisa mengetahui dua pendapat ini mana yang lebih kuat atau pemahaman yang benar, kita orang awam gak mampu. Tapi mereka bisa paham, sehingga mereka bisa mengambil pendapat mana saja dari sahabat. Nah, jadi kata beliau, kalau sudah level mujtahid, bisa dia ambil dalil langsung, secara langsung. Levelnya mujtahid. Tapi kalau levelnya muqallid, kita ini muqallid, maka harus ngikut kepada pendapat 4 mazhab, salah satu dari 4 mazhab. Abdu 'alaiha binawajid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Di sini sunnah, padahal dimaksud di sini dua, sunnahnya Nabi dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Tapi Nabi sebutnya satu, karena itu satu kesatuan. Sunnahnya Nabi dengan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin itu sama, satu sunnah.
Al-Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan la yuhibbuka Allah illa idza ittaba'ta habibahu zahiran wa batina wa saddaqtahu khabara wa ata'tahu amra wa ajabtahu da'wata wa athartahu taw'a. Itu ada dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Al-Imam Ibnul Qayyim. Hadis ini menerangkan kita disuruh mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin. Kata Ibnu Qayyim, Allah Ta'ala tidak akan mencintai dirimu kecuali engkau mengikuti kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara zahir dan secara batin, zahiran wa batinan. Jadi ittiba kepada Nabi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu maknanya ngikut Nabi bukan hanya ngikut secara zahir, tapi juga secara batin. Batin di sini mahabbah, al-ittiba wal mahabbah. Dari mahabbah nanti akan keluar ada namanya ta'zim, penghormatan. Jadi bukan hanya ngikut Nabi, oh sunnah Nabi itu begini. Itu kan namanya ittiba secara zahir. Tapi batinnya, hatinya itu gak ada ta'zim kepada Nabi, itu belum disebut sempurna.